Hai, namaku Gina dan berumur 17 tahun. Apa kamu percaya dengan karma? Apa perasaanmu kalau karma membuatmu buang air besar di kolam renang? Tonton videonya sampai akhir untuk mengetahui bagaimana menyebalkannya karma. Aku tinggal di kota kecil di mana semua orang saling kenal. Aku memiliki grup pertemanan sejak SD. Dan ada pria di grup ini, Dani, yang aku suka. Tapi aku masih tidak berani mengatakan apa yang aku rasakan. Aku mencoba untuk memberinya petunjuk berulang kali, tapi dia tidak menangkapnya. Aku membuat keputusan yang jelas bahwa aku akan memberitahu Dani saat liburan musim panas depan dan apa yang akan datang. Lalu, sesuatu tak terduga terjadi. Aku mendengar rumor bahwa Dani mulai pergi dengan gadis lain. Bagaimana aku bisa kehilangan momenku? Dia digoda oleh orang lain. Aku memutuskan untuk mengikuti Dani ketika dia mulai menelpon. Aku mengikutinya ke taman dan melihatnya berpacaran dengan seorang gadis. Pengambil pacar orang, pikirku. Aku tidak akan membiarkanmu merebutnya. Pernahkah kamu sangat putus asa sehingga kamu melakukan hal aneh atas nama cinta sepertiku? Jika kamu bisa mengalahkan apa yang kulakukan berikutnya, tulis di komentar tentang apa yang kamu lakukan. Aku mengikuti mereka ke taman bermain. Ini kesempatanku untuk mempermalukannya di depan Dani. Ada banyak orang, aku memasang penutup kepala dan menghampiri mereka. Lalu aku menarik rok gadis itu ke bawah, memperlihatkan celana dalamnya, dan langsung membaur dengan keramaian. Aku mendengar anak kecil menangis di belakangku. Ibu lihat, gadis dengan celana dalam. Keramaian mulai tertawa dan bersorak. Ketika aku pergi, aku melihat pasanganku pergi dari sana. Bayangkan kejutanku keesokan harinya ketika Dani pergi menemui pacarnya lagi. Aku mengembangkan rencana yang elegan. Tuhan, aku sangat cinta dengan diriku setelah ini. Aku memutuskan untuk pergi lebih dekat. Setelah beberapa kali mengunjungi website kencan, aku menemukan pria yang menyukaiku. Aku berkencan dengannya di taman permainan air. Lalu aku menelpon Dani dan berkata bahwa aku bertemu dengan pria yang menarik dan dia mengajakku kencan. Tapi aku takut untuk pergi sendiri. Aku meminta Dani untuk pergi dalam double date dan bertanya apa dia memiliki seseorang. Dia berkata ada satu gadis dan dia akan mendukungku. Bagus! Keesokan harinya kita berdiri di pintu taman permainan air. Dani memperkenalkanku ke pacarnya, Tina. Setelah itu kita pergi menukar baju. Ketika Tina melepas bajunya, aku menyadari bahwa aku kalah darinya dalam ukuran dada. Seketika setelah dia pergi mandi, aku mengambil gunting yang sudah kusiapkan. Aku punya banyak trik waktu itu. Persiapannya sangatlah matang. Setelah keluar dari pancuran, Tina mulai memakai baju renang. Tapi sayangnya itu robek. Sayang sekali. Tina mendesak dan tidak ada yang tersisa untuknya selain pergi. Tapi dia mengenakan t-shirtnya dan berkata, sepertinya dia tidak akan berenang hari ini, tapi itu tidak seharusnya mengganggu kesenangan kami. OMG, dia kacang yang sulit untuk dipecahkan. Kita keluar dari ruang loker. Para pria menunggu kami. Mereka sangat kecewa karena Tina tidak akan berenang bersama kita. Tapi sekarang aku terlihat lebih cantik dalam baju renangku. 1 poin untukku. Kita pergi ke seluncuran air. Aku pikir bisa berduaan dengan Dani, tapi setelah Dani keluar dari situ, dia langsung menghampiri Tina. Aku harus melakukan sesuatu. Aku melihat beberapa anak laki-laki sekitar 10 tahun bermain dengan pistol air. Aku menghampiri mereka dan berjanji untuk membayar mereka jika mereka menyemprot t-shirt Tina. Mereka suka ide itu dan memulai pemburuan. Menunggu waktunya tiba, mereka berlari ke Tina dan mulai menembakkan air ke t-shirt putihnya. Aku pikir itu akan membuatnya tembus pandang. Tapi Tina mulai tertawa. Dia mengambil air dari kolam renang dan mulai merespon anak-anak dengan cara yang sama. Lalu aku melihat bra di bawah t-shirtnya. Setelah itu, Tina berkata dia ingin pergi ke kamar mandi untuk mengeringkan t-shirtnya dan akan kembali. Kita pergi ke food court. Aku bersukarela untuk membawa minuman. Aku mengambil minuman dan punya kesempatan terakhir untuk mengacaukan kencan pasangan ini. Aku mengambil senjata rahasiaku, laksatif. Aku bergeser sedikit ke samping dan menuangkan bubuk ke gelas Tina. Dan ingin kembali ke meja kami. Ketika tiba-tiba tangan Michael berlabuh di pundakku. Dia bertanya apa yang kulakukan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata dia tahu.
Aku menyukai Dani dan hanya memperdayakannya. Dan sekarang aku menambahkan sesuatu ke koktail. Aku berkata bahwa itu benar, dan dia bisa pergi kapanpun yang dia mau. Michael berkata bahwa dia akan pergi dan meninggalkanku sendiri. Tapi jika aku minum koktail yang sudah kubumbui, jika tidak, dia akan memberitahu Dani segalanya. Tampaknya aku diskakmat. Aku tidak bisa membiarkan dia memberitahu Dani segalanya. Kita kembali ke meja kami ketika Tina tiba. Aku mengatur minuman untuk semuanya, menyimpan gelas dengan laksatif untukku. Michael melihatku dan berkata aku harus menghabiskannya. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk menipu Michael, dan aku terlalu malu untuk membayangkan Dani mengetahui apa yang kulakukan untuk memenangkannya. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Aku mengosongkan gelas dengan cepat, dan tidak merasakan apapun. Mungkin obatnya tidak bekerja? Aku rasa begitu. Jadi aku butuh rencana lain. Dani berkata kita harus bersenang-senang di kolam, karena Tina menemukan toko di sini dengan baju renang. Kita pergi ke kolam renang. Di sana kita mulai bermain bola. Dan aku merasakan dorongan. Sial, aku sangat kesakitan. Aku menyadari aku tidak bisa bergerak. Satu gerakan dan aku akan buang air besar di kolam. Setiap detik yang berlalu, tekanan di perutku meningkat. Aku merapatkan gigiku dan mengencangkan seluruh tubuhku. Sepertinya air di sekitarku mulai mendidih. Lancar dan perlahan. Langkah demi langkah aku harus kabur, keluar dari kolam. Tapi tiba-tiba bola mengarah kepadaku. Michael mencoba menapisnya, dan dia memukulku di perut dengan sikutnya. Aku tidak bisa menahannya. Awan coklat mengambang di sekelilingku. Aku tidak bisa bergerak. Aku ketakutan. Salah satu anak berteriak dari sudut kolam. Lihat, lihat. Gadis itu buang air besar. Semua orang melihatku. Itu seperti seluruh dunia berhenti dan menatapku. Aku tidak bisa merasakan kakiku yang mulai menyeretku ke bawah seperti batu. Aku tidak melawan. Mungkin aku sebaiknya tinggal di sini dan tenggelam. Mungkin aku akan mengambang terbalik. Seseorang, tolong aku. Aku tidak ingin berakhir di sini. Selamatkan aku. Lalu seseorang memutuskan untuk menyelamatkanku. Menarik rambutku. Dani. Dia tidak akan meninggalkanku di sini. Itu dia. Tapi ketika aku membuka mata, aku melihat Tina. Kita keluar kolam dengan bingung dan dia menarikku dengannya ke ruang loker. Di sana dia membantuku mandi dan bertukar baju. Dia berkata bahwa Michael tidak akan senang dengan kencan pertama ini. Dan kakaknya tampak terkejut juga. Stop! Kakaknya? Tina berkata Dani adalah sepupunya yang dia kunjungi selama liburan. Jadi dia adalah adiknya. Ya Tuhan, aku mulai menangis. Tina menenangkanku dan bertanya apa aku memiliki sesuatu untuk menutupi wajahku. Aku menarik penutup kepalaku. Dari penampilan di mata Tina, aku tahu dia menyadarinya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Ketika kita keluar dari taman air, kita bertemu Dani, dan dia tidak bisa melihat wajahku. Aku mulai menangis lagi. Tina bertanya, "Di mana Michael?" Dani berkata dia telah pergi. Lalu Tina mengeluarkan suara kepada Dani. Dia berkata bagaimana dia mengabaikanku dan menyeretku ketika aku sakit. Jika Tina bersama kita terus, dia akan menyadari kalau aku merasa tidak enak badan. Dani terkejut dengan pernyataan ini. Dia melihatku di mata untuk pertama kalinya dan bertanya, "Apa kamu merasa buruk kali ini?" Aku mengangguk dengan air mata di mataku. Dani memelukku dan meminta maaf. Tampaknya dia sangat percaya kalau dia bersalah atas apa yang terjadi. Dengan saran adiknya, Dani mengundangku ke bioskop setelah aku merasa lebih baik. Untuk meminta maaf atas kesalahanku. Tina menambahkan bahwa kakaknya harus bertingkah seperti kesatria. Lalu ada kencan itu. Dani ragu dan berkata, "Iya kencan, kamu mau pergi?" Itu bagaimana teman-teman aku mencapai goalku. Walaupun pada satu saat semuanya berubah buruk. Aku dan Dani sudah berkencan untuk beberapa bulan. Aku mungkin tidak akan merayakan anniversary kita tahun depan. Kenangannya, katakan saja, sedikit blur. Like jika kamu mengerti bahwa karma benar adanya.
Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video baru dari kami dan jangan biarkan kecelakaan yang sama terjadi denganmu.